Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari SKD A7 untuk mempresentasikan studi proyek kami mengenai thermal injuries. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Srindani Rimita dengan NIM 042. Di sini saya akan mulai menjelaskan dimulai dari bab 1, pendahuluan khususnya pada bagian latar belakang. Kita ketahui bahwa manusia pada dasarnya memiliki aktivitas yang sangat bervariasi dan juga beragam serta kompleks dalam kehidupannya, sehingga sangat rentan untuk mengalami suatu injury. Thermal injuries merupakan salah satu dari jenis injury yang mana disebut sebagai penyebab utama dari mortalitas dan juga tingginya morbiditas di seluruh dunia. Berdasarkan etiologi atau penyebabnya, bahwa thermal injuries ini dapat disebabkan oleh panas maupun dingin, yang mana injury ini harus segera ditangani secara agresif untuk menghindarkan efek buruk maupun kecacatan di masa mendatang. Salah satu contoh dari thermal injuries yang disebabkan oleh panas adalah luka bakar atau burn injury, di mana berdasarkan data di Amerika Serikat bahwa ternyata sekitar 450.000 luka bakar dirawat di rumah, dan umumnya cedera ini disebabkan oleh perilaku yang berisiko, kurangnya perhatian dan proteksi yang tidak tepat terhadap luka. Selain disebabkan oleh panas, thermal injury juga disebabkan oleh dingin, di mana menurut British Antarctic Survey ditemukan bahwa insiden untuk cedera dingin adalah 65,6 per 1000 di setiap tahunnya. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan di Denali menunjukkan bahwa cedera karena dingin ditemukan sebagai diagnosis individu yang paling umum dengan angka sebesar 18,1% di fasilitas medis. Tidak hanya urgensi yang berkaitan dengan epidemiologi, bahwa thermal injuries ini tentunya akan memiliki dampak yang sangat bervariasi pada kehidupan kita, seperti mengganggu aktivitas, bahkan juga menyebabkan kematian. Literatur pun menyebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak psikologis, tapi juga ekonomis dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan lebih dalam mengenai thermal injuries ini, mulai dari definisi, epidemiologi, patofisiologi, dan klinis, hingga nantinya akan kami ulas mengenai dampak yang ditemukan pada korban-korban hidup maupun jenazah, seperti rumusan masalah yang ada pada slide. Selanjutnya akan memperkenalkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Niputu Febunama Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 117. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Thermal injury merupakan cedera kulit yang disebabkan oleh panas dan dingin berlebihan. Luka bakar panas biasanya karena kontak dengan permukaan panas, cairan panas, uap, atau api. Sedangkan luka bakar dingin merupakan luka yang terjadi akibat pemaparan dalam waktu lama di lingkungan dingin ataupun luka yang ditimbulkan sendiri dari aerosol yang tampaknya tidak berbahaya. Untuk memutuskan luka bakar harus dikirim atau dirawat di rumah sakit, yaitu dengan melihat kedalaman luka bakar, luas permukaan tubuh yang terbakar, dan karakteristik individu pasien seperti usia, cedera lain, atau masalah medis lainnya. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Biasanya untuk epidemiologi, thermal injury ini merupakan cause utama dari morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, di mana setiap tahun melaporkan 450.000 kasus luka bakar di Amerika Serikat yang dirawat di rumah sakit dan 40.000 kasus pada Departemen Keguardian, yang di mana menurut American Lung Association, 72% kasus luka bakar diperkirakan terjadi di rumah dan 9% kasus luka bakar berlokasi di lingkungan pekerjaan, yang dimana anak-anak merupakan risiko yang paling tinggi mengalami thermal injury karena rasa ingin tahu mereka yang tinggi, cara bereaksi, dan tindakan yang impulsif. Sebuah studi cross-seksional menunjukkan insiden salah satu thermal injury yang begitu dingin, yaitu frostbite. Rata-rata 366 kasus per 1000 populasi setiap tahunnya. Dan British Antarctic Survey menyatakan kejadian thermal injury yang begitu dingin sebesar 65,6 kasus per 1000 setiap tahunnya, di mana 90% diantaranya adalah frostbite dan rekreasi menjadi salah satu faktor risiko utama. Saya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas sebelumnya saya Putri Nima Dewi Wismadi dengan 3 digit NIM terakhir 024. Saya akan bahas mengenai etiologi. Jadi thermal injury itu ada yang akibat panas dan dingin. Untuk yang panas, etiologinya itu biasanya akibat kontak langsung terhadap api, cairan panas, misalnya seperti air panas saat mandi atau minuman yang panas. Kemudian bisa juga akibat uap panas, paparan radiasi seperti sinar UV dan X-ray, kemudian juga permukaan panas. Biasanya durasinya itu bisa durasi dari kontak langsung dan temperatur berkaitan erat dengan derajat keparahan injury. Selanjutnya untuk yang etiologi akibat dingin, itu biasanya yang etiologi yang mendasari adalah paparan cuaca yang sangat dingin dan lembab secara berkepanjangan. Selanjutnya bisa ditunjukkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Johan Kevin Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Dimulai dari trauma panas, luka bakar yang bersifat lokalis akan meninggalkan suatu bekas pada kulit. Yang pertama ada zona koagulasi di mana terdapat kerusakan pada jaringan.
Kemudian dikelilingi oleh zona stasis di mana terdapat inflamasi dengan perfusi yang rendah. Kemudian dikelilingi lagi oleh zona hiperemi di mana terdapat mikrovaskular yang mengalami dilatasi dan tidak terdapat kerusakan pada jaringan. Luka bakar memicu disfungsi mikrovaskular yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah, faktor apoptosis, dan meningkatan mediator inflamasi. Mediator inflamasi dapat mempengaruhi peningkatan tekanan hidrostatik vaskular yang diakibatkan oleh mekanisme dilatasi pembuluh darah. Setelah mengalami luka bakar, tubuh akan memproduksi radikal bebas, dan ketika radikal bebas ini berlebih, hal ini akan mengindus terjadinya inflamasi lokal hingga sistemik, kerusakan jaringan, imunosupresi, hingga gangguan multiple organ. Next. Kemudian untuk trauma dingin dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah efek langsung terhadap sel dan cairan ekstraseluler. Hal ini melalui mekanisme proses kristalisasi cairan intraseluler dan perubahan protein akibat perubahan suhu maupun kerusakan pada membran. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan lemak, protein, maupun kandungan biokimia lainnya. Kemudian yang kedua, efek tidak langsung dengan mempengaruhi sirkulasi dan fungsi dari suatu jaringan. Hal ini berakibat berkurangnya aliran vaskular dan keadaan iskemik karena vasokonstriksi, kerusakan endotel, dan tromboembolisme. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gejala klinis. Jadi, sebelumnya perkenalkan, saya Natasha Lenore dengan 3 digit NIM terakhir 243. Baik, seperti yang telah dijelaskan, thermal injuries itu bisa disebabkan karena panas dan dingin, yang karena panas disebut juga dengan luka bakar, itu diklasifikasikan menjadi 4 tingkat berdasarkan keparahannya. Yang pertama ada derajat 1, dia mengenai epidermisnya saja, dan gambarannya adalah kemerahan, nyeri beberapa saat, tidak melepuh, dan tidak menimbulkan bekas luka. Kemudian yang derajat 2 dibagi lagi menjadi 2A dan 2B. Yang 2A mengenai epidermis saja dan dia gambarannya nyeri, kemerahan, terdapat lepuhan. Kemudian yang 2B dia mengenai epidermis dan dermis, gambarannya lebih kering dan pasien tidak merasa nyeri karena telah merusak reseptornya. Lukanya telah merusak reseptornya. Kemudian yang derajat 3 dia juga mengenai epidermis dan dermis, gambarannya luka ini juga kering. Kemudian pasien tidak peka terhadap sentuhan dan tidak menimbulkan nyeri karena luka telah merusak ujung saraf. Kemudian derajat 4, lukanya mengenai lapisan otot, kulit, otot, dan bahkan tulang. Jadi gambarannya lukanya menghitam dan karena kerusakan organ atau perlu diamputasi. Dan kemudian luka bakar, thermal injuries akibat dingin itu bisa menyebabkan terjadi hipotermi, chilblain, transfood, dan frostbite. Yang pertama ada hipotermia, itu menurunnya suhu tubuh sampai di bawah 35 derajat Celcius dan terjadi kerusakan fungsi otot dan otak. Kemudian tandanya adalah menggigil, pernafasan lambat, denyut nadi rendah, kebingungan, kulit merah cerah. Kemudian yang chilblain itu cedera pada jaringan superficial akibat paparan dingin pada suhu yang sangat rendah dan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ciri khasnya dari chilblain ini dia pucat dan diikuti oleh eritema dan pruritus pada bagian yang terpapar dingin. Kemudian apabila telah sembuh dan nantinya akan terjadi paparan lagi, gejala ini akan kembali lagi. Kemudian transfood, paparan dingin itu menyebabkan terjadinya vasokonstriksi untuk menutup pembuluh darah perifer dan mencegah penurunan suhu tubuh, sehingga kulit akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Di sini transfood lebih mengarah ke kaki. Jadi gejalanya adalah kemerahan, mati rasa, gatal, kemudian menjadi pucat dan berbintik. Kemudian warna kulit menjadi ungu tua atau kebiruan dan bila tidak ditangani, pasien ini dapat kehilangan kakinya. Kemudian yang frostbite diklasifikasikan berdasarkan 4 berdasarkan derajat keparahannya. Yang derajat 1 terjadi hiperemi, gatal, dan edema, tidak ditemukan adanya kulit yang melepuh maupun terkelupas. Kemudian derajat 2 ditemukan adanya kulit yang melepuh dan terkelupas. Yang derajat 3 terjadi nekrosis kulit dan terjadi jaringan subkutan. Kemudian yang derajat 4 kerusakan terjadi hingga jaringan ikat dan tulang dengan gangren. Baik, akan dilanjutkanlah teman saya. Perkenalkan, nama saya Joko Dewi Dewasa Bisana dengan MBR 213. Saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Ada beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah umur, di mana anak-anak lebih rentan terkena luka bakar dibandingkan orang dewasa yang biasa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dan sebagian kasus terjadi karena penganiayaan anak yang mengakibatkan luka bakar. Selain itu ada juga faktor jenis kelamin, di mana laki-laki lebih sering mengalami luka bakar dibandingkan perempuan, yang dikarenakan aktivitasnya. Adapun faktor risiko lainnya adalah pekerjaan yang berurusan dengan api seperti pemadam kebakaran. Ada juga faktor kemiskinan, kepadatan penduduk, dan kurangnya tindakan pengobatan dan pengamanan yang tepat. Selain itu, penyalahgunaan alkohol dan rokok juga bisa menjadi faktor risiko luka bakar atau thermal burn. Cold injury terjadi akibat tubuh terpapar suhu yang dingin. Faktor risikonya adalah terpapar suhu yang rendah dengan waktu yang lama, terutama yang berangin.
Ada faktor dehidrasi dan juga faktor luka terbuka. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan nama saya. Baik, saya Adipa dengan NIM 218. Selanjutnya tentang diagnosis. Jadi kriteria dari American Burn Association bisa membantu membedakan jenis-jenis luka bakar seperti luka ringan atau minor, sedang atau parah, atau mayor. Berdasarkan luas cedera kulit, kedalaman luka bakar, usia pasien, kondisi medis terkait, keterkaitan dengan cedera seperti menghirup asap atau trauma lainnya, atau juga luka bakar di area tubuh tertentu seperti tangan, kaki, wajah, telinga, hidung, atau alat kelamin. Next. Kuantifikasi ukuran luka bakar sangat penting saat membuat keputusan tentang perawatan dan penerimaan. Dan the rules of thumb juga sering digunakan. Untuk orang dewasa terdapat 9% dari total luas permukaan tubuh sampai ke kepala dan leher. Lalu 9% untuk setiap ekstremitas atas, 18% ke anterior dan posterior trunk. Lalu 18% untuk setiap ekstremitas bawah, 1% ke perineum dan telapak tangan pasien mewakili sekitar 1% dari total luas permukaan tubuh. Selain itu, cedera luka bakar dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu cedera sebagian dan cedera ketebalan penuh. Next. Cedera luka bakar mayor. Lebih dari 25% dari total luas permukaan tubuh pada orang dewasa atau 20% pada anak-anak. Luka bakar dengan ketebalan penuh yang melibatkan lebih dari 10% total luas permukaan tubuh. Ada luka bakar di wajah, perineum, dan atau ekstremitas. Ada gangguan kosmetik yang signifikan. Cedera ini paling baik ditangani di pusat luka bakar. Next. Cedera luka bakar sedang. Luka bakar dengan ketebalan sebagian antara 15-20% total luas permukaan tubuh pada orang dewasa, 10-15% pada anak-anak, atau luka bakar dengan ketebalan penuh yang melibatkan 2-% total luas permukaan tubuh. Ancaman minimal untuk wajah dan perineum. Risiko kerusakan kosmetik tidak parah. Lalu pasien-pasien ini membutuhkan perawatan tetapi tidak selalu membutuhkan rujukan ke luka bakar. Next. Cedera luka bakar minor. Luka bakar ini melibatkan kurang dari 15% total luas permukaan tubuh pada orang dewasa dan kurang dari 10% pada anak-anak. Tidak ada ancaman kehilangan fungsional atau kosmetik. Wajah dan perineum tidak terlibat. Luka bakar ini dapat ditangani dengan rawat jalan. Selanjutnya akan lanjutkan teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikomangayu Sriwidiani dengan 3 digit NIM terakhir 017. Saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding terhadap thermal injury. Diagnosis banding thermal injury sendiri dibagi menjadi dua, yaitu thermal burn serta diagnosis terhadap cold injury. Diagnosis banding terhadap thermal burn dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, di antaranya adalah chemical burn, kemudian yang kedua electric burn, yang ketiga adalah heat or fire burn. Kemudian untuk diagnosis banding terhadap cold injury dibagi menjadi dua, diantaranya adalah hipotermia primer serta hipotermia sekunder. Untuk hipotermia sekunder disebabkan oleh beberapa, diantaranya adalah yang pertama kegagalan sentral, adalah kecelakaan cerebrovaskular, trauma terhadap sistem saraf pusat, disfungsi hipotalamus, kegagalan metabolisme, racun dan efek farmakologis. Yang kedua adalah kegagalan periferal, yaitu transveksi sumsum tulang belakang akut dan neuropati. Yang ketiga adalah kegagalan endokrinologis, adalah alkoholik atau diabetik ketoasidosis, hipoadrenalisme, hipopituitarisme, asidosis laktat. Insufisiensi energi adalah hipoglikemia dan malnutrisi. Yang kelima adalah gangguan neuromuskular, diantaranya adalah usia yang ekstrim dengan ketidakaktifan serta menggigil. Kemudian dermatologis adalah luka bakar, obat-obatan serta racun. Penyebab iatrogenik adalah emergency childbirth, kemudian infus dingin, dan pengobatan heat stroke. Dan penyebab lainnya diantaranya adalah karsinomatosis, penyakit kardiopulmoner, infeksi mayor, serta trauma multisystem shock. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ditya dengan nomornya Mahir 217.
Jadi untuk pencegahan dari thermal injury yang pertama adalah cold injury, di mana pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengenai cold injury yaitu kita harus lebih dahulu mengenai tanda-tanda awal cold injury, yaitu frostbite dan hipotermia. Karena tanda awal frostbite yaitu kulit merah dan dingin, dan rasa menusuk, dan mati rasa, dan rasa menyengat di tangan. Sedangkan tanda awal hipotermia yaitu merasa kedinginan, bergetar, bergumam, di mana bergumam merupakan tanda bahwa suhu dingin sudah mempengaruhi tubuh dan otak. Untuk pencegahan awal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah menjauh dari kondisi yang dapat membuat kedinginan, yaitu angin, hujan, salju. Yang kedua, mengkonsumsi makanan kaya akan karbohidrat dan minuman. Lebih banyak menggerakkan tubuh untuk menghangatkan tubuh, di mana yang digunakan yaitu dengan menggerakkan jumping jacks atau menepuk tangan. Yang selanjutnya ada menghangatkan tangan dengan meletakkan jari-jari pada wilayah tubuh yang lebih hangat, yaitu ketiak. Dan yang terakhir, menghangatkan pipi dan hidung menggunakan telapak tangan yang hangat. Dan untuk penanganan heat injury, treatment yang terbaik untuk permasalahan heat injury yaitu ada pencegahan. Di mana pencegahan awal yang dapat dilakukan untuk menangani heat injury yaitu menggunakan pakaian yang longgar dan tipis, di mana mengenakan pakaian yang longgar dan tipis dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Yang kedua adalah melindungi tubuh dari sengatan matahari dengan menggunakan topi, kacamata, dan sunscreen dengan SPF minimal 15. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi lebih banyak cairan, di mana dengan tetap terhidrasi dapat menjaga suhu tubuh tetap normal. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Widya dengan 3 digit NIM terakhir 199. Evaluasi thermal injury akibat panas dimulai dengan guidelines yang ditetapkan dalam Advanced Thermal Life Support, yaitu airway, breathing, circulation, stability, exposure, dan tambahkan fluid terapi. Pada 24 jam pertama, tentukan luas luka bakar pasien dengan rules of 9 pada orang dewasa atau Land and Browder chart pada anak-anak. Dalam regimen perawatan luka bakar, dapat digunakan antibiotik topikal yaitu silver nitrat, silver sulfadiazin, dan mafenit asetat. Indikasi pembedahan yaitu eskarotomi. Next. Setelah luas luka bakar ditentukan, ada beberapa rumus untuk menentukan kebutuhan dan laju resusitasi cairan. Untuk menentukan laju resusitasi dapat ditentukan dengan persen total body surface area dikali 10. Pada luka bakar yang lebih besar dapat menggunakan cairan koloid seperti pada rumus West Pennsylvania atau rumus Brooke. Fresh frozen plasma digunakan untuk menurunkan tingkat tekanan kompartemen intraabdominal yang meningkat sehingga volume cairan resusitasi yang signifikan lebih rendah. Parameter utama yang digunakan untuk memantau resusitasi yang adekuat adalah urine output. Next. Untuk penanganan pasien thermal injuries akibat dingin adalah perlindungan dari cedera lebih lanjut dengan menutupi area yang terbuka, singkirkan pasien dari angin, mengganti dengan pakaian kering, dan hindari menggosok pasien terlalu kuat. Setelah tidak ada risiko pembekuan kembali, pasien harus dihangatkan dalam bak yang berisi air dengan suhu yang ideal antara 40 sampai 42 derajat Celcius. NSAID yaitu ibuprofen dapat diindikasikan untuk mengurangi nyeri dan mencegah peradangan lebih lanjut. Analgesik yang lebih kuat termasuk dapat digunakan untuk mengurangi nyeri. Jika tidak ada pemulihan fungsi jaringan, setelah penghangatan dapat dilakukan terapi trombolitik yaitu tisu plasminogen activator, TPE atau terapi kombinasi TPE dan heparin intravena untuk mengurangi risiko amputasi. Ilopras dan vasodilator poten dapat digunakan sebagai terapi potensial untuk mencegah iskemia pada frostbite. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Gusti Agung Istri Girisa Ningrat dengan NIM 18025-12330. Di sini saya akan menjelaskan dampak luka termal dan komplikasi pada korban hidup. Salah satu jenis luka adalah luka bakar, yaitu kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas berupa api, air panas, dan uap panas. Akibat rusaknya barier kulit karena panas dan terbakar akan membuat penderitanya rentan terkena penyakit infeksi, karena kulit adalah barier atau lapisan pertahanan pertama dan awal tubuh untuk melindungi diri dari agen penyebab penyakit. Contohnya terjadi invasi bakteri penyebab infeksi. Next. Untuk luka bakar memiliki tiga derajat luka, yaitu yang pertama luka bakar derajat 1, yaitu luka bakar yang menyebabkan kerusakan di lapisan kulit bagian luar. Ciri-cirinya kulit kemerahan, terasa sakit, dan kering. Yang kedua luka bakar derajat 2, luka bakar yang menyebabkan kerusakan hingga ke lapisan kulit yang lebih dalam, cirinya lecet, melepuh, bengkak, dan sakit. Yang ketiga luka bakar derajat 3, yaitu kerusakan hingga mencapai lapisan lemak tubuh serta merusak saraf dan pembuluh darah. Ciri-cirinya kulit terbakar karena tampak pucat dan penderita merasakan mati rasa.
Luka bakar jika tidak ditangani dengan baik dan jadi akan mengalami berbagai komplikasi. Komplikasinya yang pertama adanya beka, gangguan bergerak karena luka, gangguan pernafasan karena shock, gagal ginjal dan anemia. Untuk penyakit luka bakar bukan hanya karena suhu panas, namun bisa juga karena suhu dingin. Salah satu contohnya adalah hipotermia. Hipotermia adalah kondisi saat tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dan akan mengalami gangguan. Gejala hipotermia yang pertama ada kulit pucat, sesak nafas, dan jantung berdebar. Next. Selanjutnya dampak perlukaan dan temuan pada jenazah. Luka bakar mampu merusak jaringan otot, tulang, pembuluh darah hingga ke jaringan epidermal, akan mengalami komplikasi lokal yang menyerupai pembentukan parut dan kontraktur maupun komplikasi sistemik lainnya. Derajat luka bakar dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada superficial, partial, dan full thickness. Untuk superficial thickness, kedalaman luka adalah mencapai epidermis, contohnya eritema dan udema. Partial thickness, kedalaman luka akan mencapai bagian dermis, contohnya timbul vesikel dan bula pada kulit yang rusaknya folikel rambut. Dan untuk full thickness, kedalaman luka mencapai seluruh dermis dan jaringan lemak yang ada di bawahnya. Contohnya daerah terbakar akan tampak kering dengan penurunan rasa dan folikel rambut akan mudah dicabut. Luas luka bakar adalah salah satu faktor penentu dalam menentukan derajat luka pada kasus luka bakar yang parah. Baik, adapun kesimpulannya yaitu thermal injury merupakan cedera kulit yang disebabkan oleh panas dan dingin berlebihan. Luka bakar panas biasanya karena kontak dengan permukaan panas, sedangkan luka bakar dingin merupakan luka yang terjadi akibat pemaparan dalam waktu lama di lingkungan dingin. Dampak luka akibat luka bakar panas yaitu rusaknya barrier kulit akan membuat penderitanya rentan terkena penyakit infeksi, sedangkan pada luka bakar dingin menyebabkan terjadinya gangguan fungsi dari sistem saraf dan organ tubuh. Pada jenazah akibat luka bakar dalam beberapa kasus akan membutuhkan pemeriksaan penunjang yang dapat mendeteksi beberapa dampak yang dapat terjadi, yaitu seperti adanya nekrosis tubular akut, kegagalan fungsi ginjal, serta kerusakan akibat dari inhalasi udara panas dan asam merusak saluran nafas korban. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan saya Niputu Sri Indarya Remita izin untuk menutup presentasi kami. Om Santi 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 Om.